Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan, rezeki serta hidayah kepada kita sehingga kita masih berada di jalan ketaatan kepada-Nya. Kita memuji Allah dengan pujian yang tak henti-hentinya seraya memohon pertolongan serta ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Salawat serta salam juga mari kita haturkan, akan kita perbanyak di yaumul Jum'ah ini, yaumul mubarakah ini. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang Allah telah hadirkan di muka bumi ini, yang dengan perjuangan dan pengorbanannya kita bisa merasakan manisnya Islam, kita bisa merasakan nikmatnya iman di dalam kehidupan ini. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 17 dan 18 yang pada khutbah kali ini akan menjadi tema kita. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, tidaklah sepantasnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, karena sesungguhnya mereka sendiri telah mengakui bahwasanya mereka telah kafir kepadanya. Mereka itulah yang sia-sia amal perbuatannya di dunia dan kelak mereka akan kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, serta mereka tidak takut kepada sesuatu pun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga mereka itu termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul dari ayat ini disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, yakni berkaitan dengan satu peristiwa secara khusus, yakni yang terjadi kepada salah seorang pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini masih dalam keadaan musyrik dan ketika ia mengikuti perang Badar, ia pun mengikutinya dan ia turut menjadi tawanan perang Badar. Melihat Abbas bin Abdul Muttalib ini, para sahabat berbondong-bondong mendatanginya. Mereka mencelanya karena mengapa ia berani memerangi Rasulullah SAW. Mereka mencecarnya, mencaci makinya. Abbas mendapatkan cacian itu, celaan itu. Abbas
menjawab ataupun menyanggah mereka. Maka mengapakah kalian hanya bisa menyebutkan keburukan-keburukan kami, sedangkan kami juga memiliki banyak kebaikan? Kaget para sahabat mendengar perkataan Abbas ini. Kebaikan apa yang kalian miliki wahai Abbas? Abbas menjawab, bukankah kami yang telah memakmurkan Masjidil Haram, kami yang memberi minum para jamaah haji, kami yang membebaskan budak serta para tawanan perang. Maka sahabat pun mendatangi Rasulullah SAW menceritakan peristiwa ini. Tak lama Allah Ta'ala menurunkan maka nalil musyrikin ayya'muru masajidallah ila akhir ayat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari kedua ayat ini. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Ta'ala dengan tegas menolak pengakuan ataupun klaim seorang musyrik ataupun seorang yang masih kafir kepadanya. Jikalau mereka mengklaim mereka memiliki kebaikan, maka di dalam ayat ini dengan tegas Allah Ta'ala menolak pengakuan itu. Kita mengetahui bahwasanya dasar diterimanya amalan seorang hamba di sisi Allah, yakni hanya dengan dasar iman kepada Allah dan hari akhir. Maka sebanyak apapun amalan yang dimiliki yang boleh jadi dalam pandangan manusia, ia memiliki kebaikan yang banyak, tapi karena ia masih musyrik, karena ia masih kafir kepadanya, maka tidak sedikit pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jikalau ada seorang muslim, seorang mukmin yang ia melakukan satu perbuatan yang boleh jadi sangat kecil perbuatannya, bahkan dianggap remeh dalam pandangan kita, boleh jadi perbuatan ataupun amalan itu kecil dalam pandangan kita, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, maka di sinilah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita hendaknya memupuk, menyuburkan, menambah iman kita, sekaligus kita bisa menjaga iman ini agar ia terus berada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam i'tiqad ataupun keyakinan kita. Maka pantas Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu itu mati kecuali mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat yang serupa dengan ayat ini, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Maka jikalau mereka memusyrikkan, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala ataupun menduakan Allah Ta'ala, maka akan sia-sia seluruh amal perbuatannya yang telah ia lakukan di dunia ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa petik dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala juga telah memerintahkan kita agar kita hendaknya senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Imam At-Tabari dalam tafsirnya sangat bagus ketika menjelaskan ayat ini. Ia berkata bahwasanya ada dua makna dari memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Makna yang pertama adalah hendaknya bagaimana kita membangun masjid jikalau ada sebuah tempat memang belum ada masjidnya, dan ternyata membangun masjid memiliki fadilah yang begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Nabi kita pernah bersabda, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang membangun masjid Allah hanya karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya kelak Allah akan membangunkan rumah di surga. Di dalam hadis yang lain bahkan disebutkan hatta ataupun jika orang membangun masjid hanya sebesar rumah burung, maka baginya Allah akan membangunkan juga baginya rumah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana agar hendaknya kita memakmurkan masjid? Artian yang pertama adalah secara fisik, bagaimana kita bisa turut andil membangun masjid-masjid Allah.
terutama memang di tempat-tempat yang jauh ataupun bahkan belum ada masjid-masjid Allah. Yang kedua tentu adalah bagaimana setelah ada masjid, bagaimana kita mampu mengurusnya. Kita jaga kebersihannya, kita rapikan masjid kita siapkan fasilitas yang terbaik sehingga jamaah senang, nyaman dan khusyuk di dalam masjid-masjid kita. Kita buatkan, kita siapkan fasilitas, kita siapkan karpet yang harum, yang bagus, kita siapkan mungkin pendingin. Maka tentu bagi orang-orang yang mendapatkan bahagian mengurus masjid, maka ini merupakan satu kesempatan terbaik dari Allah Ta'ala agar ia mendapatkan banyak kebaikan. Maka beruntunglah para takmir masjid, maka beruntunglah para DKM masjid yang ia mendapatkan amanah untuk mengurus masjid. Diriwayatkan ada bahwasanya ada salah seorang perempuan tua yang biasa menyapu masjid. Ketika ia telah meninggal dunia, maka Nabi SAW biasa melihatnya. Ketika ia tidak lagi melihatnya, ia bertanya, "Afala kuntum adzantumuni biha liusalli 'alaiha?" Ketika para sahabat mengabarkan ia telah meninggal dunia, tapi mereka lupa mengabarkan kepada baginda Rasulullah SAW, maka Nabi berkata, "Maka mengapakah kalian tidak memberitahuku? Aku ingin mensolatinya. Dulluni ala qabriha fa'ata qabraha fasalla 'alaiha." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Maka tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Maka Nabi pun setelah datang ke kuburannya, ia mensolatinya. Maka tentu hadis ini menunjukkan betapa Nabi sangat memuliakan orang yang hanya menyapu masjid. Tentu menyapu masjid ataupun menjaga kebersihannya tidak hanya tugas para takmir masjid, tidak hanya tugas para DKM masjid saja. Siapapun di antara kita bisa melakukan hal tersebut. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, bahkan man asraja sirajan fil masjid, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan lampu di masjid, lam tazalil malaika, maka tidaklah para malaikat wahamalatul arsh, dan juga malaikat pembawa arsh, yastaghfiruna lahu, mereka akan terus mendoakan mereka, madama fi zalika majiddahu. Hadis riwayat Salim Ar-Razi. Maka bahwasanya tidak lain karena orang-orang yang melakukan itu menyalakan lampu di masjid, maka para malaikat termasuk malaikat pembawa arasy akan selalu mendoakan hamba tersebut, pulang tersebut, selama lampu di masjid itu masih menyala. Jamaah dimakan Allah SWT. Sekali lagi kita mengatakan bahwasanya apapun yang berkaitan dengan masjid, maka Allah Ta'ala akan memuliakannya. Bukankah masjid merupakan tempat yang paling disucikan oleh Allah SWT? Bukankah masjid merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sekali lagi beruntunglah para takmir masjid, beruntunglah para pengurus masjid, karena dengan amanah itu mereka mendapatkan kebaikan dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua dari memakmurkan masjid, dan inilah merupakan makna yang hakiki sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Makna memakmurkan masjid itu adalah bagaimana kita mendatangi masjid paling tidak 5 kali sehari semalam di dalam kita menunaikan salat 5 waktu. Salat yang telah diwajibkan bagi kita kaum laki-laki untuk kita salat berjamaah di dalamnya. Maka pantas ketika Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah, kita akan menyebutkan ciri-ciri orang yang pantas disebut sebagai pemakmur masjid setelah ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah. Maka hendaknya mereka itu menegakkan salat. Masjid merupakan tempat kita bersujud, mushola tempat kita melaksanakan salat. Maka tentu fungsi masjid yang pertama adalah berdasarkan riwayat-riwayat ini
memang betul adalah sebagai tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus tempat kita melaksanakan salat. Maka khatib mengingatkan terutama kepada para pengurus masjid agar kiranya telah tiba datang waktu salat, maka tidak boleh ada satu kegiatan apapun yang menghalanginya. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah waktu salat itu adalah telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain fungsi masjid sebagai tempat kita beribadah, selain secara khusus memang tempat kita melaksanakan salat, fungsi masjid terutama pada masa Rasulullah SAW tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar kita beribadah, zikir, baca Quran di dalamnya. Fungsi masjid, di dalam masjid pula lah Nabi memberikan ta'lim kepada para sahabatnya. Di dalam masjidlah Nabi mengajarkan, menasihati para sahabat-sahabatnya. Maka hendaknya fungsi masjid yang berikut adalah bagaimana kita isi dengan program ta'lim, program pembinaan umat. Hendaknya masjid-masjid kita jangan kosong dari program-program seperti itu, bahkan sangat bagus. Juga termasuk untuk anak-anak kita, dibuka program TPQ-nya, TPA-nya. Dibuka pembinaan anak-anak remaja kita. Ada taklim untuk bapak-bapaknya, ada taklim untuk para ummahatnya. Bahkan juga disebutkan pada masa Nabi, para sahabat pernah berlatih perang, walaupun disebutkan di pelataran masjid. Betapa sentralnya fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW. Maka juga berdasarkan hal ini hendaknya para pengurus masjid yang diamanahkan mengurus masjid, hendaknya bagaimana bisa membuat sistem, membuat manajemen yang bagus, termasuk membuat program-program. Di situ ada program pembinaan umat berupa taklim, kemudian diberi fasilitas agar orang enak beribadah di dalamnya. Dibuka TPQ-nya, kemudian dijadikan tempat bermusyawarahnya. Apapun kegiatan yang bisa kita lakukan, terutama menyangkut umat ini, hendaknya ataupun bisa kita lakukan di masjid-masjid kita. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tempat mana lagi yang Allah taala akan mengucurkan banyak kebaikan kecuali di masjid-masjidnya? Sehingga kita bisa mengatakan jikalau kita ingin melihat standar baik tidaknya sebuah masyarakat, maka dilihatlah dari masjidnya. Jikalau masjidnya ramai dari jamaahnya, maka pasti insya Allah masyarakat itu akan baik. Sebaliknya jikalau ada masjid sepi dari jamaahnya, bahkan disayangkan jikalau ada masjid menjadi tempat konflik. Kira-kira kebaikan mana lagi yang kita harapkan kecuali datangnya dari masjid Allah. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pada kesempatan kali ini khatib mengajak kita semua, mari kita ramaikan masjid-masjid kita. Kita bangun kalau ada tempat yang masih kosong dari masjid dan yang memiliki fadilah yang besar di sisi Allah taala. Kita urus masjid kita, kita jaga kebersihannya, kita rapikan masjid kita. Tidak harus kita menjadi pengurus masjid, siapapun di antara kita. Jamaah masjid bisa melakukan itu, membantu takmir, membantu DKM masjid, dan itu ternyata merupakan memiliki fadilah yang begitu besar di sisi Allah SWT. Secara khusus tidak lupa, karena masjid merupakan tempat kita beribadah, mari kita datangi masjid, terutama ketika sudah datangnya azan memanggil kita. Kita ramaikan taklim di masjid kita, kita hadirkan anak-anak kita di masjid, dan kita jadikan masjid sebagai tempat sentral di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala menghadirkan hati kita, hati yang selalu merindukan masjid. Semoga Allah kaitkan hati kita dengan masjid-masjidnya, hati yang selalu ingin datang ke masjid. Sehingga pantaslah Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai penutup khutbah kali ini, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seorang laki-laki yang biasa berdiam di masjid, ataupun ia sering bolak-balik datang ke masjid,
maka saksikanlah, kata Nabi, bahwasanya sungguh ia betul-betul beriman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita yang ada di kesempatan kali ini betul-betul menjadi orang-orang yang suka ataupun mencintai masjid-masjid Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.